tentang bagaimana inovasi bisa mendorong transformasi dalam cara bisnis membangun koneksi yang lebih efektif dan pastinya lebih bermakna bagi pelanggan. Diskusi ini akan dipandu oleh Yulia Surya, Asia Pacific Lead Business Messaging Specialist Meta, dan akan menghadirkan dua orang speakers, yaitu Ibu Luciana Saleh, Head of Digital Banking and Contact Center, PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan juga Bapak Daniel Gunawan, Chief Marketing Officer PT Lavalen International. So without further ado, let's put our hands together to Yulia Surya, Ibu Luciana Saleh, dan Bapak Daniel Gunawan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waduh, ini kita sesi terakhir ini sebelum lunch, biasanya yang paling challenging ya. Tapi saya yakin ini akan jadi yang paling menarik juga karena senang sekali saya bisa dengan Bu Lucy dan Pak Daniel juga untuk share mengenai topik yang sangat menarik, yaitu inovasi. Dan yang lebih menariknya lagi, kita ini mendapatkan sharing dari dua industri yang sangat-sangat berbeda. Nah, topik hari ini itu mengenai inovasi, jadi saya mau mulainya mungkin dari sekilas saja, dari Bu Lucy dan juga dari Pak Daniel. Kenapa inovasi itu sangat penting untuk industri yang Pak Daniel dan Bu Lucy masing-masing ini dari sisi koneksi dengan pelanggan. Kenapa ini spesifik untuk industri Ibu dan Bapak itu, kenapa penting sekali inovasi ini? Dari saya dulu. Iya. Oke. Jadi selamat pagi, saya mau nyapa dulu nih ke teman-teman di sini ya. Selamat pagi. Kenapa sih inovasi penting? Dari kita itu ada 3 bagian yang menurut kami harusnya menjadi aspek penting di inovasi. Satu, dari sisi perbankan sendiri karena kita mau lebih cost efficient gitu ya. Yang kedua dari sisi nasabah karena mereka maunya semua serba satet gitu loh. Kalau mau komplain, mau inquiry itu harus cepat. Nah yang ketiga harus ada pihak teknologi yang menghubungkan antara nasabah dengan bank. Jadi kalau dari sisi kami itu 3 aspek penting untuk inovasi. Kalau dari Pak Daniel bagaimana ini? Mungkin perkenalan sedikit juga tentang industrinya, ya, Lavalen ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi Lavalen itu bergerak di bidang estetik dan wellness. Kita udah berjalan selama 30 tahun lebih. Nah di bidang kecantikan ini sangat demanding ya, dan perlu koneksi yang sangat personal. Nah seiring dengan waktu Lavalen berkembang, kita perlu inovasi yang mengikuti perkembangan kita. Nah hasil yang lebih efisien dan tapi juga tidak terlalu robotik. Jadi interaksi autentik itu juga sangat penting yang kita cariin di teknologi baru. Jadi itu inovasi buat kita. Terima kasih Pak. Nah sekarang masuk ke spesifik inovasi di WhatsApp Business Platform ini. Jadi hari ini mungkin yang akan dipaparkan dari sisi Bu Lucy lebih mengenai WhatsApp calling ya Bu ya. Dan kalau dari sisi Pak Daniel nanti lebih ke WhatsApp coexistent. Apa sih WhatsApp coexistent itu sebenarnya, kok namanya kayaknya susah banget diomongin ya. Itu basically lebih ke bagaimana solusi yang menggabungkan WhatsApp Business App dan WhatsApp Business API juga. Menarik sekali kan. Tapi kita mulai dari Bu Lucy dulu aja mengenai WhatsApp calling. Mungkin Ibu bisa share sedikit dari sisi kenapa, kebutuhannya tuh apa yang membuat solusi WhatsApp calling ini menjadi solusi yang dipilih, dan selama ini mungkin memang masih early stage, tapi hasil apa kira-kira yang dilihat atau yang diharapkan dari WhatsApp calling ini? Oke, jadi first of all saya mau introduce dulu sedikit, mungkin teman-teman udah tahu kali ya CIMB Niaga, nggak perlu lama-lama di sini, tapi kita we are the second largest private bank, kita punya sekitar 400 cabang di Indonesia, dan we are also known as the digital front untuk mobile banking applications including our contact center as well. Nah di sini tuh sebenarnya penting, kenapa? Kita melihat customer punya landscape itu kalau dia kontak kita itu ngomongin apa sih gitu ya. Ada 4 jenis nih, biasanya ngomongin soal nanya-nanya promotions, nanya-nanya tentang inquiry produk, atau dia even mau komplain gitu ya. Dan yang terakhir biasanya dia akan kontak kita terkait dengan transaksinya dia. We have a lot of touch point, but specifically untuk hari ini kita akan bahas tentang WhatsApp. Jadi kalau yang teman-teman tahun lalu ada di sini, saya sebenarnya tahun lalu present juga tentang teks.
Nah tahun ini saya akan present tentang call dan hopefully tahun depan saya diundang lagi untuk ngomongin video gitu ya. Nah oke, next. Jadi Itu nasabah yang di-describe tadi kedengarannya seperti saya sekali, Bu. Saya yakin yang lain juga mungkin banyak yang sangat relatable ya. ya benar. Nah jadi kenapa sih WhatsApp call kita pengen banget gitu ya masuk ke WhatsApp call. Di sini ada nggak sih teman-teman yang kalau lagi typing, komplain, nanya, inquiry, kesel gitu lama-lama, jawabnya lama banget. Nah, kadang-kadang kalau mau call mesti pindah lagi ke button yang lain. Itu kan relatable banget ya buat kita-kita yang sehari-harinya memang menghadapi isu seperti itu. Yang kedua nih yang dari sisi bank concern. Kita itu spending sekitar 10 miliar setiap bulannya untuk running operational cost untuk contact center. Kebayang nggak kalau 10 miliar itu jadi bonus saya gitu mungkin? Jadi lebih ke gimana caranya kita bisa lebih cost efficient gitu ya secara bank wide supaya again balik-balik lagi itu bisa kita berikan kepada nasabah untuk jadi promotionsnya mereka. Dan yang paling painful lagi udah kita bayar, nasabah telepon kita bayar. Jadi 2 kali kena charges, ini hopefully nggak ada telco di sini. Tapi dia 2 kali kena charges untuk nelfon kita. Belum lagi kalau problemnya panjang dan lebar bisa lebih dari berpuluh-puluh ribu gitu. Jadi kita pikir there should be a way gimana caranya mereka bisa kontak kita dengan gratis dan nyaman. Makanya waktu lagi pas WhatsApp kontak saya gitu ya, kita mau rilis beta version untuk WhatsApp call, wah I'm so excited. Bu Julia. Jadi kayak aku pengen banget ini happen as soon as possible di CIMB Niaga gitu. Which actually sekarang lagi dalam tahap piloting, we're actually gonna release this hopefully this week ya. Jadi doakan kami supaya kami berhasil. Nah dari sini kita bisa lihat juga nih secara data gitu ya. Tahun lalu we're not that far, tapi sekitar 52% sekarang udah kalau orang kontak kita melalui WhatsApp. The rest masih pakai channel lain. Harapan saya di 2025 nanti kita bisa naik ke 75%. Call walaupun belum rilis, tim saya udah langsung saya kasih target. Pokoknya nggak mau tahu 15% tahun ini semua call yang masuk harus lewat WhatsApp. Jadi itu nanti akan ada promotion dan segala macam, jadi dinantikan saja. Di 2029 hopefully itu akan naik ke 60%. Kenapa? Karena semakin naik berarti semakin murah untuk bank beroperate dan juga nasabah telepon kita juga akan lebih murah gitu. So in the end optimize spending itu dari kita goalnya. Yang kedua customer engagement level. We want customer to be seamless untuk kontak kita and in the end kita pengennya mereka jadi lebih loyal dan pastinya ujung-ujungnya balik ke revenue bank. Luar gitu. biasa Bu. Kalau begitu mungkin kita nonton video singkat untuk menunjukkan seperti apa sih ini. Kenalin, ini Rania. Hobinya adalah salah ketik alias typo. Kan bener, baru juga dibilangin. Tuh kan, salah lagi. Yap, masih salah dan akan salah terus. Nah, kalau pakai fitur WhatsApp call kayak gini, Rania ngomongnya jadi lancar dan gak akan typo lagi. Harusnya sih ya. Oh, berarti yang bebas konversi kurs itu emang bener, Dor. Aduh ya ampun, maksud saya bener dong. CIMB Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menggunakan WhatsApp Call sebagai layanan customer service. Dengan fitur WhatsApp Call, hubungi kontak center CIMB Niaga, gak perlu pulsa lagi. Tepuk tangannya dong teman-teman. Tepuk tangannya dong buat yang sering salah ketik. Luar biasa Ibu, jadi tadi Ibu juga bilang ini biarpun masih early stage Ibu sudah kasih target ya. Nah mungkin sudah ada harapan juga kira-kira roadmap ke depannya setelah ini apa yang pengen dijajaki juga ya Bu? Again karena saya mau diundang lagi jadi nggak boleh same topik gitu ya. Saya udah langsung kasih target ke tim, kita harus launching yang namanya video call. Mungkin kali ini kan lebih enak kalau ngomongnya ketemu cewek cantik gitu atau mas-mas ganteng gitu ya. Jadi makanya kita mau rilis yang namanya video call gitu. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ini ada sedikit pesan-pesan yang mau disampaikan. Teman-teman nih, again kayak yang mungkin datang tahun lalu kita juga punya program yang sama. Kalau teman-teman buka tabungan hari ini dengan masukkan promo code-nya adalah Oktometa, buka tabungannya bisa langsung dapat 100.000 rupiah. Jadi lumayan bisa beli cilok 5 bungkus lah gitu ya kali.
Lalu nanti kalau udah bisa coba tuh yang WhatsApp Iya, call-nya benar. setelah jadi nasabah. Terima kasih sekali Bu Lucy. Mungkin sekarang switching gear sedikit. Tadi kan kita sudah bilang bahwa ini dua industri yang sangat berbeda. Kalau dari Pak Daniel, gimana Pak Daniel? Mungkin sama bisa di-share sedikit permasalahannya tuh apa dari sisi Lavalen, lalu solusi apa yang diterapkan dan mungkin hasil apa yang sudah dilihat ya? Boleh. Nah sebelumnya mungkin saya ceritakan sedikit. Seperti Pak Peter tadi ngomong, WhatsApp itu berperan penting banget, apalagi bagi pelanggan Indonesia ya. Itu untuk bangun deeper relationship sama increase lifetime value. Nah makanya Lavalen almost exclusively itu pakai WhatsApp buat komunikasi dengan customer. Nah dengan beriringnya waktu, kita mau fitur-fitur waba, tapi dengan personalisasi WhatsApp Business. Nah makanya kita kerjasama dengan Kiskus, biar kita nggak usah pusingin hal seperti itu. Nah sebelum kita pakai Coex, masalahnya di Lavalen seperti ini. Lack of visibility and control. Kita selalu menjalanin ads to form. Nah dari ads to form ini, setelah diisi sama customer baru ke WhatsApp Business kami. Nah setelah masuk ke WhatsApp Business, belum lagi ke masing-masing cabang itu ada WhatsApp, maksudnya tadi WhatsApp Business API ya. Jadi masuk ke WhatsApp Business API. Nah dari situ kalau seandainya customer ingin booking, kita harus transfer lagi ke salah satu cabang kami. Nah itu 10 nomor WhatsApp Business yang berbeda. Dan bukan itu aja, dan itu kita yang dari headquarter, itu nggak ada caranya untuk melihat chat-chat di cabang kecuali kita kunjungin cabang, ya kan? Nah, ini muncullah banyak masalah. Ada banyak gap di funnel kami, banyak leads yang lolos keluar. Nah, dengan adanya WhatsApp Coexistence, kita ada satu dashboard yang kita bisa monitor masing-masing cabang kami punya performance. Dari waktu untuk menjawab, dari kualitas menjawab, juga bisa categorize customer yang sebenarnya potensial atau nggak potensial nih, ya. Jadi kita sekarang udah berubah semua dengan adanya Coex, kita langsung bukan ads to form, tapi langsung ads to WhatsApp. Dan itu kita melihat ROAS kita sangat meningkat. Nah ini sedikit gambaran. Sekarang dengan tadi kita mungkin ada 11 nomor ya. 1 nomor waba dan 10 nomor WhatsApp Business. Nah sekarang itu dengan Coex cuma perlu 1 nomor aja yang customer perlu tahu. Ya kan? Itu sangat-sangat game changer banget. Nah dengan 1 nomor itu juga build trust, build ease for customers. Jadi nggak bingung antara hubungin cabang ini atau cabang itu. Kalau customer mau pindah ke cabang lain juga tinggal ngomong ke 1 nomor kayak, oh saya mau ke cabang di PIM atau mau ke cabang di Plaza Indonesia. Nah itu semua bisa dilaksanakan thanks to Coex. Terima kasih Pak, karena itu juga relatable banget ya, industri yang berbeda, tapi saya juga yakin di sini sering banget ada yang komplain, ini nomornya kebanyakan yang mana sih yang benar, jadi ini this is a very good sharing. Lalu hasil yang kira-kira Bapak sudah lihat selama ini gimana dengan solusi ini Pak? Iya, oh one more thing, mungkin sebelum diskusi dengan hasil, dengan ini orang lapangan juga nggak perlu ganti metode kerjanya mereka. Mereka tetap jawab lewat HP-nya masing-masing, tapi dengan visibility dari headquarters yang untuk purpose remarketing. Iya, nah, itu penting sekali sih, karena kalau kita dari sisi bukan pengguna tapi dari sisi small business yang punya banyak agen, itu kadang mereka nggak mau pakai yang lain kecuali pakai WhatsApp-nya sendiri. Betul, gitu. betul. Dan paling susah untuk ubah kebiasaan ya. Ya, hasilnya ya the result speaks for itself. Nah, kita udah sebulan memakai Coex, implementasinya sangat cepat, nggak perlu seminggu, dan seminggu pun itu lebih ke training ya. Jadi kita mengalami 5 kali leads conversion, qualified lead conversion menaik. Kenapa? Itu karena kita punya response time sekarang makin cepat, bisa dibantu cabang bisa dibantu headquarters,
lead handover udah nggak ada leaking nih, soalnya satu nomor. Dan kita juga lebih gampang follow up karena sekarang kita bisa tracking siapa aja yang udah booking, customer mana aja yang misalnya booking tapi tidak show up. Nah itu kita mungkin dari headquarters bisa remarketing lagi. Jadi COEX sangat-sangat game changer banget lah. Wah. buat Terima kasih sekali Pak. Mungkin pertanyaannya sama ke Bu Lucy tadi. Kira-kira roadmap ke depannya setelah COEX ini apa yang sedang digarap juga dan apa yang mau dieksplor supaya ini customer engagement juga semakin meningkat. Yeah. Diko, ya kita we just scratch the surface of COEX ya. Banyak banget fitur yang masih available di WhatsApp Business yang mungkin saya pun juga harus masih belajar ya. Salah satunya di pipeline-nya Lavalen itu 3 ini. Untuk implementasi WhatsApp Flow, utilisasi WhatsApp Catalog, dan ujung-ujungnya remarketing ke customer yang benar-benar cari Lavalen. Jadi Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Lavalen. Kalau mau ada yang kontak klinik kecantikan, ini sekarang udah tahu nomornya cuma 1 dan gampang sekali di reach. Mungkin pertanyaan really quick aja ya, kalau misalkan rekan-rekan di sini di organisasinya juga kan pasti banyak dikasih challenge harus inovasi ya. Dari sisi Bu Lucy dan Pak Daniel mungkin bisa kasih sedikit tips kira-kira apa yang harus dipikirkan dari sisi mindset dan approach untuk rekan-rekan yang sedang dikasih tugas harus berinovasi, itu kira-kira apa ya tipsnya dan juga sedikit guidance dari Ibu dan Pak Daniel untuk mereka ini? Oke, inovasi itu luas banget gitu ya. Nah tapi kalau dari sisi kami tuh biasanya kami melihat dulu pain points nasabah. Atau kebetulan karena kita nasabah gitu ya, jadi pain points nasabah. Baru dari situ kita evolve. As a bank, we always need to understand the customer needs. Nah jadi dari situ kita baru mulai berpikir apa yang dibutuhkan dan jadi prioritas untuk dikeluarkan. Karena again at the end of the day semua inovasi itu nggak murah, itu mahal. Nah tapi kalau udah mencapai ke satu target yang tepat, in the end dia akhirnya jadi ROI, balik lagi modalnya gitu. Jadi makanya penting sekali untuk tahu kebutuhannya apa. It's all worth the effort as long as memang menjawab problemnya. Betul. Terima kasih Bu. Dari Pak Daniel mungkin? buat saya test and constantly improve. Ya, apalagi buat perusahaan yang small and medium size, kita udah nggak ada alasan nih. WhatsApp COEX implementasinya sangat gampang. Kita nggak seperti CIMB yang 100 cabang lebih ya. Ya, jadi kita udah nggak ada excuse. Kita harus tes secepatnya, improve secepatnya. Teknologi udah berkembang sangat cepat. Ya, Jadi kita lebih juga ke agility mindset-nya ya Pak. betul, ya? betul. Mungkin pertanyaan terakhir, cepat aja Bu. Wishlist-nya WhatsApp Business. Kira-kira feature apakah yang sudah ada atau belum ada atau akan ada wishlist WhatsApp Business pengen apa? Dari tadi saya udah ngomong kita pengen banget punya video call. Video call, oke Ya. itu seharusnya sih udah ada ya. Atau akan ada. Kalau dari Pak Daniel apa Pak? Kalau saya mungkin lebih ke AI ya. Saya harap chatnya bisa lebih personal lagi dan bisa lebih efisien, datanya bisa lebih akurat lagi. Ya. Terima kasih. Mungkin sebelum kita akhiri, karena ini sharingnya sudah sangat menarik, tapi ada surprise juga dari Bu Lucy sepertinya. Mungkin Bu Lucy mau share sedikit surprise-nya. Again yang waktu lagi tahun lalu datang, sama ini hits banget gitu ya. Jadi saya mau berterima kasih kepada nasabah loyalisnya untuk CIMB Niaga. After this session is done, nanti boleh cari orang di belakang yang mungkin pakai bajunya mirip kayak saya, tapi nggak secantik saya, okay. Tapi pakai bajunya kayak saya gitu ya. Nah nanti bisa dapat kasih unjuk aja Okto Mobile kalian yang udah login gitu ya, dan nanti bisa dapetin hadiah dari kita. Segampang itu loh. Luar biasa, terima kasih Ibu. Dan mungkin sekian sharing dari Pak Daniel dan juga Bu Lucy. Terima kasih sekali ya sharingnya dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang memikirkan ini kira-kira di challenge customer connection-nya di organisasi masing-masing itu apa yang masih bisa diimprove dan juga feature apa yang kira-kira masih bisa diterapkan dari WhatsApp Business karena benar seperti Pak Daniel bilang, we just scratch the surface, banyak
banyak sekali opsi-opsi dan banyak sekali fitur-fitur yang sebenarnya tanpa kita sadar tuh bisa men-solve problem yang mungkin sudah lama banget menjadi challenge dari sisi customer connection ini. So, terima kasih sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk Bu Lucy dan juga Pak Daniel, dan semoga enjoy your lunch and have a great afternoon. Thank you. Wonderful, thank you so much. Sekali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Yulia Surya, Ibu Luciana Saleh, dan juga Bapak Daniel Gunawan for such an insightful session di sesi terakhir Fireside Chat di sesi keynote ini. Dan tentunya untuk seluruh audiens yang sudah hadir di WhatsApp Business Summit Indonesia 2025, keseruan acara hari ini belum berakhir. Sekarang kita akan jeda makan siang sejenak dan sambil tim kami menyiapkan ruangan breakout untuk sesi selanjutnya yang lebih mendalam. Kami ingin menginformasikan sebelum kami membuka akses menuju area foyer bahwa nantinya sesi breakout akan dibagi ke beberapa ruangan. Pada pukul 13.30 akan bisa dimulai sesi breakout session pertama yang akan berlangsung di ballroom 1A dan B. Breakout session kedua akan berlangsung di ballroom 2. Kemudian breakout session ketiga akan berlangsung di ballroom 1C. Sementara policy breakout akan berlangsung di lantai 8 PPM 1 sampai 3. Jika membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, tentunya tim usher dari kami siap membantu mengarahkan Anda menuju ke ruangan breakout yang sudah ditentukan. Jangan lupa selama lunch break untuk bisa mengunjungi booth-booth partner kami di area foyer serta bisa mengumpulkan stiker yang dapat langsung ditempelkan di passport card di mana Anda sudah diberikan passport card masing-masing ketika melakukan registrasi. Ingat ya, passport card yang sudah terisi nantinya bisa langsung ditukarkan dengan swags menarik persembahan dari WhatsApp. Kami juga mohon kesediaan Anda untuk bisa mengisi formulir feedback. Masukan dari Anda sangat-sangat berarti, sangat-sangat penting untuk bisa meningkatkan kualitas acara kami ke depannya. Jadi kami mohon kesediaannya untuk bisa scan QR code yang tersedia di layar sebelah kanan dan sebelah kiri untuk bisa mengakses survei feedback form secara langsung. Jangan lupa untuk bisa memanfaatkan waktu makan siang, berkoneksi sebanyak-banyaknya, mengeksplorasi semua inovatif solutions dari partner kami, dan pastinya berikan kesempatan untuk tubuh Anda beristirahat sejenak dan masih akan kembali lagi pada pukul 13.30 di sesi breakout bersama dengan saya Siti Oktaviani dan partner kami lainnya di WhatsApp Business Summit Indonesia 2025. Saya Siti Oktaviani pamit undur diri and see you again real soon. Thank you so much everyone and enjoy the networking lunch. Bye. Kami informasikan kepada seluruh tamu undangan dan juga para audiens yang masih hadir di WhatsApp Business Summit untuk bisa meninggalkan ruangan ballroom karena saat ini kami akan mengatur kembali posisi ruangan. Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh tamu undangan dan juga audiens yang masih berada di dalam ballroom untuk bisa secara langsung menuju ke area foyer dan mengeksplorasi booth partner kami di sana. Karena sekarang tim kami akan mengatur kembali posisi stage dan juga breakout room di ruangan ini. Terima kasih atas pengertian Anda and enjoy your lunch.